Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, study lover. Sekarang kita lanjut untuk pembuatan mind map selanjutnya. Jadi sebelum kita masuk ke pembuatan mind map, berarti kita harus mempersiapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, alat dan bahannya adalah kertas HVS. Sebenarnya kertas HVS-nya cuma satu aja. Cuman kalau ada yang salah-salah, ya diganti lagi. Yang kedua itu ada pena hitam, pena biru, pena merah, twin pen, dan penggaris, penghapus, spidol, pena warna, dan spidol warna juga. Dan kertas ini adalah untuk pembuatan materinya. Jadi materinya sebelum kita salin ke sini, jadi kita buat dulu ancang-ancangnya ke sini. Oke, selamat memperhatikan, selamat menonton. Ini baru apanya ya? Baru rancang-rancangannya. Udah, kalau udah selesai pada tahap ini, nanti baru kita buat pakai pensil warna. Udah. Oke, study lover. Nah, ini adalah mind mapnya, tapi kita sekarang tinggal mewarnai aja lagi. Tinggal sedikit lagi. Setelah kita warnai, baru deh kita jelasin. Tunggu ya. Tetap di channel Afrianila Fitri, jangan lupa subscribe, like, and share. Makasih. Tara, udah selesai study lover. Di sini kerja ilmiah, ini tentang metode ilmiah ya. Di sini ada metode ilmiah. Ini mengkomunikasikan, dan ini sikap-sikap ilmiah. Nah, mari kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Selamat mengikuti. Oke, study lover. Sekarang kita akan masuk dalam tahap pembahasan ya. Yang pertama, di sini kita bahas ada 3. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan, metode ilmiah, dan sikap dari sikap ilmiah. Bagaimana sikap ilmiah itu? Jadi kita masuk saja yaitu pada tahap pertama. Yang pertama yaitu metode ilmiah. Sebelumnya kita harus tahu dong bagaimana definisi metode ilmiah, kerja ilmiah, dan langkah-langkah metode ilmiah. Jadi definisi dari metode ilmiah itu adalah langkah atau cara yang tersusun secara sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga diperoleh kebenarannya secara objektif. Jadi metode ini menjadi suatu kunci tersendiri dalam keberhasilan suatu penelitian dan sangat berpengaruh pada hasil penelitian itu sendiri. Selanjutnya itu kerja ilmiah. Kerja ilmiah itu merupakan kegiatan penelitian objektif untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji ilmu pengetahuan yang akan menggunakan langkah-langkah sistematis. Langkah-langkah sistematis itu maksudnya adalah langkah-langkah dari metode ilmiah tadi. Jadi, sebelum kita masuk pada langkah-langkah metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah itu ada 5. Yang pertama, masalah. Kenapa dilabot di sini masalah? Karena kita sebelum untuk mencari sesuatu, kita harus mengetahui dulu masalah yang kita teliti itu apa. Jadi pada tahap masalah ini dinamakan juga adalah tahapan melakukan pengamatan atau observasi, karena pada tahapan pengamatan atau observasi inilah akan ditemukan nanti masalah. Jadi tujuan dari tahapan pertama ini yaitu untuk mengamati suatu fenomena, kejadian, atau hal yang ada di sekitar kita. Misalnya untuk mengamati objek. Jadi kalau contohnya untuk mengamati objek, pasti kita akan mengamati bentuk, ukuran, warna, suara, dan cara berjalan dari yang kita amati tersebut. Setelah kita mengetahui atau melakukan pengamatan atau observasi, yang kedua itu kita masuk pada tahapan dari merumuskan masalah. Dari kita menemukan masalah, masuk kita tahapan observasi. Tahap observasi itu sama dengan tahapan merumuskan masalah. Dari tahapan ini, peneliti akan melihat
sesuatu yang menjadi kendala atau masalah terkait dari objek tersebut. Dalam hal ini akan ditentukan masalah, yaitu segala persoalan yang perlu dipecahkan secara pasti. Jadi pada tahapan observasi atau disebut juga dengan merumuskan masalah, ini dinyatakan dengan beberapa bentuk kalimat tanya yang menggunakan secara umum. Misalnya seperti apa, bagaimana, mengapa, kapan, dan lain-lain. Selanjutnya itu hipotesis. Hipotesis itu sebelum kita masuk kepada hipotesis, kita harus menyusun kerangka berpikir terlebih dahulu. Jadi tahapan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data, keterangan, atau fakta berhubungan dengan masalah. Data dapat diperoleh langsung melalui pengamatan atau sumber tertulis, seperti buku jurnal, laporan, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan disusun sesuai dengan pemahaman kita atau dijadikan sebagai acuan berpikir atau kerangka berpikir, sehingga tujuan kita itu menjadi lebih terarah, dan hipotesis kita akan merumuskan dari hipotesis tersebut. Jadi kita masuk ke dalam hipotesisnya. Hipotesis itu adalah jawaban atau dugaan sementara terkait dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi sebelum kita mengetahui hipotesa, jadi alangkah baiknya kita lebih mengetahui dulu bagaimana apa artinya hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban atau dugaan sementara terkait masalah yang akan diteliti. Hipotesis ini dibuat berdasarkan teori-teori atau fakta yang sudah ada. Setelah dari hipotesis, kita akan melakukan eksperimen. Jadi, melakukan eksperimen tentunya hipotesis yang kita buat tadi itu kan hanya jawaban sementara, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan kebenarannya, dan kita cari jawabannya. Sementara bisa saja jawaban dari hipotesis kita itu benar atau salah, maka perlu dilakukan eksperimen atau percobaan. Eksperimen dilakukan dengan serangkaian percobaan untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui serangkaian tersebut diperoleh data-data yang akan dianalisis. Setelah kita mendapatkan data, lalu kita akan melakukan analisis. Proses analisis dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar tertentu. Dalam analisis, ilmuwan tidak boleh memanipulasi data untuk tujuan tertentu, dan hasil yang dipaparkan itu adalah hasilnya apa adanya. Jadi pada tahap analisis data ini tidak ada kita memanipulasi data. Jadi data yang kita buat itu sesuai dengan data yang kita cobakan. Setelah dari eksperimen, dan langkah terakhirnya itu adalah kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini kita harus bisa menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah kita lakukan tadi. Jadi langkah-langkah ini dari awal sampai akhir itu dia secara berurutan. Jadi jika tinggal salah satu langkah, maka bawahnya juga akan salah gitu. Jadi study lover, ada yang mau ditanyakan antara tiga ini? Kalau tidak ada, jangan lupa ya subscribe, like, and share. Tapi kalau ada yang ditanyakan, silahkan komen. Oke, study lover, kita masuk selanjutnya, yaitu sikap ilmiah. Bagaimana sih seorang itu bersikap ilmiah? Jadi sikap ilmiah itu bisa kita lihat dari sini. Yang pertama yaitu mampu membedakan opini dan fakta. Opini itu adalah pendapat, jadi dia mampu membedakan pendapat dan fakta. Yang kedua, dia memiliki rasa ingin tahu. Jadi semakin ingin tahu, semakin tinggi rasa ingin tahunya. Ini bagaimana sih, itu bagaimana sih. Jadi dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan juga peduli terhadap lingkungan. Selain dari peduli terhadap lingkungan, juga harus jujur terhadap fakta. Namanya aja jujur, gak mungkin bohong kan.
Yang selanjutnya itu terbuka dan fleksibel, berani mencoba, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Orang ilmiah harus berpendapat secara ilmiah dong. Bekerja sama, ulet dan gigih, serta bertanggung jawab. Itu adalah sikap ilmiah dalam materi metode ilmiah. Setelah kita melakukan metode ilmiah, sikap ilmiah, lalu kita harus mengkomunikasikannya. Jadi harus mengkomunikasikannya itu adalah mengkomunikasikan itu adalah menyampaikan. Kita harus menyampaikan dari apa yang kita dapat tadi. Jadi kalau di sini mengkomunikasikan yaitu suatu pengolahan data melalui suatu analisis data, kemudian hasil analisis disajikan dalam bentuk diagram batang, tabel atau grafik agar mudah dipahami pembaca dan diakhiri dengan menarik kesimpulan. Jadi setelah kita merumuskan masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, dan menarik kesimpulan, lalu kita harus mengkomunikasikannya ke depan publik atau disebut juga dengan menyampaikannya. Jadi dengan cara kita menyampaikannya itu ada 3. Jadi kita bisa menggunakan dengan diagram batang, diagram tabel, dan diagram grafik. Jadi supaya kita itu menjelaskan lebih mudah, lebih simpel, dan orang pun lebih paham atas apa yang kita sampaikan tadi. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau seandainya teman-teman atau study lover tidak mengerti, silakan di komen dan langsung saja mau Kak bisa nggak buatin konten ini insya Allah kita akan buatkan. Ini konten selanjutnya ini karena ada permintaan kemarin, bisa nggak buatin konten tentang metode ilmiah, maka kita buatkan konten tentang metode ilmiah. Tapi kita minta maaf waktunya emang nggak lama karena kita perlu mendesain dulu. Yang kedua, jangan lupa like, share, and subscribe ya study lover. Mohon kerjasama agar bisa study lover mengikuti channel ini dan mendapatkan materi-materi baru terhadap mind map-nya. Sebelumnya itu udah paham kan tentang materi ini? Kalau udah, terima kasih. Oke, study lovers, dah, tada, beginilah bentuk dari mind map-nya. Mind map-nya cuma sederhana, insya Allah sederhana, tapi pasti dia tidak bisa untuk kita hafal. Daripada buku yang setebal itu, lebih baik kita ringkas menjadi mind map kan. Jadi inilah mind map dari metode ilmiah dan kerja ilmiah. Semoga bermanfaat, semoga bisa dimengerti. Kalau ada salah minta maaf, kalau kurang jelas bisa di komen atau di email langsung. Kalau ingin buat konten-konten selanjutnya bisa di email langsung atau di WhatsApp juga ada ya. Terus jika ada yang salah, Ila mohon maaf ya, karena Ila juga makhluk yang tidak sempurna. Jangan lupa yang terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum study lover.